jadi kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bapak nih kan sudah melihat 2 periode dalam masa pemerintahan Bapak Jokowi kemarin, ada pembangunan yang pesat, terus juga ada mungkin beberapa program-program yang dinilai kurang oleh masyarakat. Nah, untuk program pemerintahan sebelumnya itu apakah masih layak dan boleh nih untuk dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya ya, berarti ada pengalihan tongkat estafet kepemimpinan seperti itu. Jelas bisa ada lah. Sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya adalah di pemerintahan selanjutnya siapapun nanti yang terpilih ya, entah itu apakah akan paslon nomor 1, 2 atau 3 ya, tapi yang pasti yang harus menurut saya salah satu program yang harusnya dipertahankan oleh pemerintah adalah tentang penjagaan wilayah kedaulatan Indonesia dalam konteks maritim. Saya bukan bermaksud gimana ya, saya melihat bahwa di periode pertama Jokowi itu jelas ya, Pak Jokowi itu memiliki visi misi tentang bagaimana membangun Indonesia terkait dengan adanya poros maritim. Ya di situ terlihat bagaimana Bu Susi saat itu kan dengan kebijakannya tenggelamkan kapal itu kan ya kan betul. Bagus ya, itu membuat satu efek gentar terhadap negara lain ya, dan kita juga dari aspek perikanan juga bisa terlindungi ya, dan karena kan kita seluruh wilayahnya itu kan laut seperti itu, dan juga ada kebijakan tentang tol laut, terus juga ada kebijakan tentang tentang ekspor benih lobster yang sempat ramai di periode 2 kemarin. Justru Menteri KKP-nya ditangkap KPK kan, itu kan satu ironi yang sangat sangat menohok, sangat disayangkan gitu. Nah, justru program-program yang menurut saya yang terlihat bagus itu adalah ya pada saat di periode pertama ya, itu banyak banget prestasi Pak Jokowi ya, saya melihat di situ benar-benar ya itulah the man behind the desk yang benar-benar bisa memimpin Indonesia itu seperti itu. Nah, sedangkan di periode kedua ini saya melihat terlalu banyak intrik politik ya, sehingga pada akhirnya ya baik itu dari internal partai maupun dari internal Pak Jokowi sendiri gitu ya, sehingga pada saatnya saya melihat bahwa ya ada beberapa kualitas ya, misalnya menurut saya yang cukup signifikan adalah ketika soal undang-undang KPK itu udah satu istilahnya satu kemunduran ya, di mana sebenarnya kita di era reformasi itu dengan mendirikan KPK kita bisa berharap KPK itu bisa menjadi oasis di tengah dahaga kita memberantas korupsi. Gak taunya adalah ya justru ketua KPK-nya sekarang ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Itu satu kemunduran buat saya, satu kemunduran ya. Walaupun memang ada visi lainnya yang perlu kita teruskan seperti IKN ya. IKN juga memang terlepas dari polemik adanya ketimpangan sosial yang dikhawatirkan di Kalimantan nanti, tapi memang kondisinya adalah Jakarta sendiri mengalami penurunan air tanah hingga 5 cm setiap tahunnya. Artinya adalah kalau kita tidak segera melakukan mitigasi ya Jakarta akan tenggelam, dan itu kita membutuhkan satu tempat baru ya. Dan itu sudah menjadi amanat undang-undang, which is artinya adalah siapapun presidennya itu harus diteruskan gitu. Berarti memang ada beberapa program pemerintahan yang layak dan bagus untuk diteruskan. Oke. Jadi ini kan sedang digawang-gawangkan Indonesia Emas nih. Jadi Gen Z yang akan menjadi tonggak kenaikan dari Indonesia ini tersebut. Jadi menurut Bapak nih bagaimana sih pandangan Bapak terhadap pengaruh dari Gen Z atau anak-anak muda sekarang dalam keikutsertaan mereka nih dalam pemilihan, dan juga boleh nggak nih kasih tips buat Gen Z yang ada di Uper TV ini, Bapak harus coblos jangan golput gitu. Ini sebenarnya pertanyaan karena kebetulan saya juga mengampu mata kuliah pengantar ilmu politik ya, baru aja dua minggu kemarin ya, minggu ke-9 dan minggu ke-10 saya mengajar tema tentang komunikasi politik dan partai politik. Di situ saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa jangan sampai golput ya. Kenapa jangan sampai golput? Bayangkan saja misalnya ketika katakanlah ini contoh ya, misalnya katakanlah sesuai dengan udah baca ini belum, survei Kompas hari ini belum? Wah, belum itu. Nah, survei Kompas hari ini kan melihat bahwa Prabowo Gibran itu kan naik sekarang bukan elektabilitas tapi popularitasnya naik, disusul oleh Anies dan Ganjar Pranowo ya. Kita berekspresi. Gitu kan ya, makanya kan itu harus tuh, kalian harus baca itu. Itu kan survei Kompas sudah kelihatan ya bahwa
ada itu kan masih prediksi ya, belum Betul. belum jadi satu empiris atau evidence. Nah, terkait dengan Gen Z sendiri itu kan ada beberapa kali Indonesia dianggap sebagai kita punya bonus demografi, tapi bonus demografi itu yang seperti apa? Kalau bonus demografi itu tidak dibekali dengan skill ya, seperti minimal sekolah gitu ya, ya itu Gen Z itu hanya akan menjadi beban, Tapi kalau Gen Z itu bonus demografi itu kita bekali dengan skill ya, dengan sekolah, dengan sertifikasi keahlian, pasti itu akan menjadi satu pendorong agar Indonesia ekonominya maju. Nah, terkait dengan partai politik juga, ini juga kita harus bisa mengatakan bahwa tidak boleh golput. Why? Bayangkan misalnya katakanlah paslon yang naik ke putaran kedua misalnya, kan sudah ada tuh hawa-hawanya ya. Udah baca Tempo juga belum? Atau ini nonton bocor alusnya Tempo, itu kan bagus loh. Bagaimana ada prediksi yang akan maju di putaran kedua itu adalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Katakanlah nomor 1 dengan nomor 2 gitu maju. Nah, kita sebagai Gen Z katakanlah, dua-duanya nggak ada yang benar, kita nggak usah milih. Kita akhirnya memutuskan untuk golput atau menjadi swing voter, gitu ya. Nah, di situ teman-teman semua, ketika misalnya katakanlah, mohon maaf gitu, yang naik adalah paslon nomor 1 misalnya. Paslon nomor 1 ini ternyata menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter misalnya. Terus tiba-tiba seluruh Indonesia chaos gitu ya, nggak ada kebebasan berpendapat, semua dikekang. Nah, di situ mohon maaf ada kesalahan golput. Kenapa? Karena dia tidak memilih pilihan itu. Terus dia ngomel-ngomel, oh ini pemerintah seperti ini, tapi dia tidak berpartisipasi politik di situ. Dia ada salah dia juga di situ. Kenapa? Kalau tahu misalnya paslon nomor 1 itu berpotensi menjadi ancaman, harusnya memilih nomor 2 dong biar menang. Betul. Nah, itulah pentingnya tidak boleh golput. Jadi ketika kita tidak memilih untuk golput, terus ternyata yang menang adalah salah satu paslon misalnya, terus paslon itu melakukan ya kebijakannya sangat represif misalnya, akhirnya dia sendiri tertekan, itu nggak boleh dia menyalahkan pemerintah. Dia salah dia sendiri, kenapa pada saat ada kesempatan untuk berpartisipasi politik tidak dia gunakan. Nah, itulah pentingnya kita berpartisipasi politik. Kenapa? Karena kalian semua di sini sudah punya hak politik untuk bisa nyoblos. Nah, pilihlah calon pemimpin yang terbaik dari yang terburuk, from best to worst. Kalau kita mau lihat boroknya, nomor 1 jelas ada kasus Formula E. Nomor 2 98 selalu diungkit, itu udah nggak mungkin. Apalagi sekarang ada istilah, mohon maaf mengutip salah satu media nasional, bahwa cawapresnya adalah anak haram demokrasi. Ya, bagaimana bapaknya menggunakan kekuasaannya untuk mengubah konstitusi agar anaknya bisa menjadi cawapres. Nomor 3 kasus Wadas, Kembang di Jawa Tengah, kasus pelanggaran HAM. Tapi coba, semuanya ada kasus itu. Nah, jadi intinya yang terbaik dari yang terburuk itu harus kita pilih. Jadi nggak boleh golput. Oke, jadi itulah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Iqbal. Jadi gunakan suara kita untuk memilih ya yang terbaik dari yang terburuk. Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak, seru ya bincang-bincang pada kali ini, semuanya isinya daging semua. Jadi buat kalian semua pastiin jangan lupa, ingetin dong Pak, jangan lupa subscribe Uper TV nih. Oh iya, subscribe Uper TV di link di bawah ini ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Iqbal sudah berbincang-bincang pada kali ini. Oke, sama-sama. Saksikan berita selanjutnya di next episode. Thank you. Oke.